Direktorat Ibu Evi Rinata, yang terhormat Dekan FBIS Bapak Wisnu Panggasetiono, yang terhormat Ibu Puspita yang mewakili LIK Sida, yang terhormat Bapak Ibu tim dosen Prodi Hukum FBIS Unsida. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di meeting Zoom dalam kerangka penguatan kebijakan internal di tataran perguruan tinggi dalam rangkaian hibah MBKM Prodi Hukum FBIS Unsida. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir, juga kepada tim mahasiswa, juga Mas Faiz yang selalu siap sedia mensupport, merekod begitu ya, dan mendokumentasikan apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita buka untuk pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk berikutnya kami mohon kepada Bapak Dekan FBIS, Bapak Wisnu Panggasetiono untuk memberikan sambutan, karena saya di Prodi menjadi MC sekaligus mungkin moderator nih Pak, dibantu Bu Budi nanti, dan akan dilanjutkan oleh arahan dari Bu Hana dan Ibu Evi Rinata, juga masukan dari LIK terkait dengan penguatan kebijakan di perguruan tinggi kaitannya dengan program MBKM di Unsida. Baik, kepada Bapak Wisnu Panggasetiono kami persilahkan. Baik, Bu Fatimah, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wala quwwata Bapak Ibu semua yang terhormat, yang pertama saya sampaikan ke Bu Hana Caturwahyuni selaku Warek 1, kemudian yang terhormat Bu Evi Rinata selaku Direktur Akademik Unsida, Pak Prodi, dan teman-teman dosen yang lainnya yang dari Prodi Hukum khususnya yang terus bersemangat untuk melakukan perbaikan demi menyambut kedatangan perubahan yang ada di dunia pendidikan kita. Bagaimana kita ketahui data terakhir, alhamdulillah Prodi Hukum terus berbenah dan sekarang juga insya Allah tidak akan ketinggalan dengan prodi lain, terutama dari sisi PMB ya. Jadi ini yang sudah menanti itu ada sekitar 1 kelas ya. Mudah-mudahan Bu Fatimah juga tidak akan lupa nanti ada kelas kerjasama yang nanti akan diisi insya Allah hari Selasa kita akan ngedilkan dengan teman-teman dari Direktorat PMB, Pak Didi kemarin menyatakan insya Allah Selasa kita akan realisasikan itu insya Allah nanti tolong dipersiapkan, tidak lupa Bu untuk kelas khusus ini ya, karena nanti teman-teman dari wartawan akan bergabung dengan kita insya Allah. Jadi alhamdulillah nanti akan ada tambahan sekitar kurang lebih 40 mahasiswa baru. Nah, untuk menyambut semua perubahan yang ada, mudah-mudahan nanti dengan adanya penguatan-penguatan yang disampaikan oleh Bu Hana maupun Bu Evi akan menambah greget lagi di Prodi Hukum supaya lebih baik ke depannya, supaya lebih fleksibel dan juga otomatis nanti juga menyambung di PMB kita karena muaranya ada di sana.
Jadi terima kasih, saya senang sekali dengan tersenggelamnya kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga itu dari saya. Akhirnya saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisnu Panggastiono, selaku Dekan FBIS, yang sudah berkenan memberikan sambutan. Bapak Ibu, kenapa di Prodi Hukum ini, khususnya di kegiatan hibah MBKM ini, kami memberi nama kegiatan yang berlangsung siang hari ini sebagai penguatan kebijakan di perguruan tinggi, karena di proposal kami juga sudah kami jelaskan, di Unsida sendiri kita sudah memiliki peraturan rektor nomor 162 tahun 2020 terkait dengan kurikulum MBKM di Unsida. Kemudian ada juga keputusan rektor nomor 750 tahun 2020 terkait dengan standar penilaian untuk bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Ada juga SK terkait panduan implementasi MBKM di Unsida. Sehingga ketika kami mengajukan proposal hibah ini, kami tidak akan membuat SK lagi begitu secara sederhananya, tetapi kami ingin memberikan penguatan itu di mana format atau bentuk atau apa yang perlu dikuatkan, inilah yang kami ingin memperoleh masukan, terutama dari pimpinan rektorat. Dalam hal ini telah hadir Ibu Wakil Rektor 1 Unsida, juga penguatan dari Direktorat Akademik Ibu Evi Rinata. Dari sisi keislaman di sini telah hadir Bu Puspita, dan kami sebenarnya sudah mengundang juga Pak Sigit sebagai Kepala DRPM, tetapi beliau bertepatan juga ada rapat tepat pada siang hari ini. Jadi beliau meminta izin untuk tidak hadir. Baik, berikutnya monggo kepada Ibu Hana Catur Wahyuni selaku Wakil Rektor 1 untuk memberikan arahan dan masukan yang pertama. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf tadi Bapak Ibu saya gabung terus keluar karena masih ada di belakang dan sedikit telat. Terima kasih Bu Nurfat untuk kesempatannya. Yang terhormat Pak Wisnu selaku Dekan di FBHIS, jajarannya, Direktorat Akademik Bu Evi dan jajarannya, serta Bu Nurfat selaku Kaprodi, Bu Budi, Saik Prodi, dan teman-teman dosen di hukum. Ini adalah salah satu langkah yang menurut saya baik untuk menyamakan persepsi kita terkait dengan kebijakan. Tadi malam saya sudah sempat komunikasi dengan Bu Nurfat, kebijakan target dari acara ini apa, seperti itu. Yang pertama adalah adanya penguatan kebijakan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, terutama yang di prodi, di fakultas, satu yang perlu kita pahami, kebijakan utama tentang implementasi MBKM, panduan MBKM, standar penilaian, dan SOP itu sudah ada di universitas. Monggo ditindaklanjuti. Nah, ketika nanti ada kebijakan yang dilakukan yang akan diambil di tingkat fakultas, maka nyuwun tulung dipertimbangkan di fakultas itu harus bisa menaungi 7 prodi lainnya. Jadi ketika nanti SK itu dikeluarkan oleh fakultas, maka ini berlaku untuk keseluruhan prodi seperti itu. Jadi nyuwun tulung kalau memang ada sesuatu yang akan diambil oleh fakultas, misalnya terkait dengan materi muatan-muatan yang harus ada di fakultas seperti itu, berarti prodi lain juga harus mengikuti. Ketika itu dilakukan, maka harus ada koordinasi dengan prodi-prodi lain. Jadi nanti ketika audit akademik di akhir tidak akan muncul temuan satu fakultas prodi iki enek, prodi ini ndak ada, seperti itu.
Nah, yang kedua, Bu Nurfat, sebenarnya tindak lanjut dari MBKM ini lebih ke arah program studi. Kalau fakultas mungkin tidak terlalu signifikan yang itu. Tapi justru prodi itu yang punya peran penting. Satu yang ingin kami sampaikan, bahwa jenengan semua sudah punya kurikulum final di tahun 2019. Nah, itu pegangan utama kita. Dari kurikulum itu yang nanti disesuaikan dengan penyelarasan dengan MBKM yang nanti rencananya akan mengundang tenaga ahli. Nah, di situ nyuwun tulung Bu Nurfat, ini sangat prodi, cek profil lulusannya. Itu yang pertama. Jadi langkah 1 sampai langkah 9 atau berapa itu yang di Excel, itu tolong dari awal dievaluasi lagi. Kenapa? Tidak ada, artinya gini, tidak ada apa ya, tidak ada halangan atau tidak ada dari fakultas dari universitas itu tidak melarang kalau panjenengan mau merubah profil lulusan. Yang tidak diizinkan itu adalah merubah jumlah SKS, merubah nama mata kuliah, dan merubah distribusi SKS per semester. Itu yang tidak diizinkan karena itu terkait dengan administrasi dari luar sana. Tetapi profil lulusan yang jenengan semua itu buat ini, monggo dievaluasi ulang. Apakah sudah sesuai dengan MBKM atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah profil yang ada saat ini sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat atau belum? Jangan-jangan profil jenengan yang saat ini itu sudah tidak update lagi dari sisi pengembangan teknologi dan lainnya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, maba kita panjenengan sudah tahu sendiri. Nah, salah satu alat promosi paling efektif itu adalah proses pembelajaran. Kurikulum yang unggul, kurikulum yang bagus, sehingga menghasilkan alumni yang bagus. PMB itu sebuah unit yang akan melakukan eksekutor aja, tetapi promosi yang sebenarnya adalah yang dirasakan mahasiswa kita ketika dia berkuliah di sini dan merasakan bahwa kurikulum kita itu benar-benar bagus, benar-benar bermanfaat. Nah, itu nyuwun tulung dijaga bahwa kurikulum ini adalah alat promosi yang paling efektif. Bukan leaflet, bukan melalui Instagram dan lainnya, itu adalah eksekutor Bapak Ibu yang akan melakukan pengambilan keputusan dari konsumen kita. Tetapi dari internal kita, kurikulum yang bagus itu yang menjadi satu keunggulan prodi kita. Untuk itu, cek lagi profil lulusan sudah bagus atau belum. Profil lulusan sudah sesuai dengan value, core value UMSIDA atau belum. Bapak Ibu, core value UMSIDA itu yang akronim UMSIDA itu USWAH, Mandiri, apalagi itu cek lagi di Statuta atau di mana ya yang ada akronim UMSIDA itu apa. Itu harus masuk pada profil lulusan. Jadi kita ingin membuat lulusan yang seperti apa. Mengapa harus seperti ini? Agar ketika jenengan nanti akan melakukan akreditasi itu ada ceritanya, tidak nyambung-nyambungkan. Sekarang akreditasi itu by proses Bapak Ibu. Kalau kita nggak berproses dengan benar, maka hasilnya tidak akan maksimal nanti. Nah, profil itu saya benar-benar menekankan, tolong buat profil yang benar-benar unggul, yang benar-benar itu bisa dipahami masyarakat, yang benar-benar itu bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai profil lulusan kita biasa-biasa saja, atau jangan sampai profil lulusan kita terlalu tinggi sehingga masyarakat pun dalam memandang gak wani aku yang hukumnya UMSIDA seperti itu. Nah, nyuwun tulung ini benar-benar dicek nanti. Itu adalah kebijakan dari program studi yang harus pertama kali diambil. Setelah profil lulusan, jenengan cek ke CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan. Setelah dari capaian pembelajaran lulusan, jenengan cek di CPMK-nya. Setelah itu jenengan cek di sub CPMK-nya. Kemudian atau indikator akhir yang diharapkan. Bapak Ibu, ketika panjenengan semua nanti memplotting mata kuliah yang akan dikonversi ke kegiatan MBKM, nyuwun tulung dikira-kira atau dipertimbangkan riset itu kira-kira kegiatannya apa aja ya.
Kira-kira nanti sesuai enggak dengan mata kuliah X yang indikator yang diharapkan adalah ini, seperti itu. Tadi malam sudah saya share bahwa dalam proses konversi yang dilihat bukan nama mata kuliahnya, tetapi capaian akhir yang diharapkan dari setiap mata kuliah itu. Nah, nama mata kuliah itu beda perguruan tinggi akan beda, karena itu adalah packaging aja, sesuatu yang ini menarik seperti itu. Tapi yang core-nya itu ada di dalam. Nah, itu Bu Nurfat yang benar-benar harus dipegang ulang. Jadi kebijakan yang menguatkan ini nanti ada di prodi, kekuatan di prodi. Setelah semuanya clear, oke, maka nyuwun tulung prodi itu bisa menerapkan kebijakan RPS yang terupdate. RPS dibangun oleh dosen dan di RPS ini jangan lupa mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Itu kebijakan, itu mungkin yang nanti dari sisi fakultas juga bisa diambil kebijakan bahwa semua RPS harus mengeluarkan integrasi ke hasil penelitian dan Abdimas serta AIK. Mau ditaruh di mana ya monggo aja, bisa jadi satu subbab, bisa jadi contoh kasus dan lain sebagainya. Itu tadi yang mungkin sangat perlu dikuatkan Bu Nurfat dan teman-teman dari hukum, teamwork dari hukum ini yang harus kuat, karena nanti akan evaluasi dari Direktorat Akademik, arahnya ini saya sampaikan di awal, arah ke kita karena kurikulum sudah clear saat ini, arah yang akan kita tuju di semester ini adalah evaluasi capaian pembelajaran. Selama ini evaluasi kita hanya pada nilai. Nilai itu belum tentu menunjukkan kompetensi yang sebenarnya dari masyarakat. Tapi kita tidak tahu mahasiswa itu oleh nilai B. Tapi di kompetensi mana yang dia sebenarnya tidak bisa. Kita belum sampai sana. Nah, di semester ini kemarin Direktorat Akademik sudah akan mendesain bahwa akan dilakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran. Nah, untuk itu sebelum dilakukannya evaluasi, karena nanti kalau sudah dievaluasi akan kelihatan. Nah, sebelum dilakukannya evaluasi, nyuwun tulung dirancang dulu sesempurna mungkin, sehingga nanti benar-benar real, benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi yang ada di saat ini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu, kita harus bisa memprediksi masa depan kita itu seperti apa. Artinya arah pengembangan kurikulum hukum di masa yang akan datang itu seperti apa. Karena yang namanya kurikulum itu seharusnya berorientasi pada masa kini dan masa depan, bukan pada masa lalu. Nah, makanya itu kalau jenengan kurikulumnya sudah berorientasi masa depan, nanti akan kelihatan nyambung pada roadmap penelitian dari masing-masing dosennya. Kenapa? Karena setiap dosen harus ada integrasi dengan hasil penelitiannya. Jangan sampai nanti parsial, penelitiannya kemana, abdimasnya kemana, kurikulumnya kemana. Nah, ini tidak akan nyambung, sehingga tolong benar-benar dikawal di tingkat prodi, kurikulum itu benar-benar bisa mengintegrasikan sampai di akar-akarnya, sampai pada roadmap dosen pun harus disesuaikan dengan mata kuliahnya, sesuaikan dengan kompetensinya. Mungkin itu Bu Nurfat yang ingin kami sampaikan, nanti sambil kita berdiskusi, sambil jalan, kita akan mengikuti semuanya. Mungkin itu saja. Yo iki yo sambutan, yo macam-macam ya sekaligus ini. Enggak tahu ini apa istilahnya, tapi yang jelas seperti itulah kurikulum di prodi, dan kami ingin menekankan bahwa kekuatan utama untuk promosi itu ada di kurikulum ini. Ini yang day to day kita lakukan, ini yang menjadi yang dirasakan oleh mahasiswa yang sebenarnya. Mungkin itu saja Bu Nurfat, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahannya berikutnya kepada Ibu Evi Rinata selaku Kepala Direktorat Akademik Unsida. Mohon arahan dan masukannya juga Ibu. Terima kasih Bu Fan.
untuk waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bu Hana Caturwahyuni selaku Wakil Rektor 1 yang sudah memberikan sambutan sekaligus arahan terkait dengan penguatan juga ya, penguatan kebijakan kurikulum di tingkat perguruan tinggi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Bapak Wisnu Stiono PhD. Yang saya hormati Bu Nur Fatimah selaku Kaprodi Hukum dan seluruh staf dosen dan juga staf tenaga kependidikan yang ada di Prodi Hukum. Alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya bisa terselenggara rangkaian kegiatan dari hibah ya, Bufat ya sebenarnya ya, ini dari hibah KSK MPKM ya. Namun sebenarnya meskipun katakanlah misalnya tidak ada hibah pun sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini juga bisa dilaksanakan ya. Kan penyelenggaraan juga secara internal, artinya supaya penguatan-penguatan ya terutama terkait dengan hal-hal yang itu memang harus dipahami oleh prodi itu juga bisa sama-sama kita ini kan pahami ya bersama. Sebenarnya kalau untuk penguatan kebijakan itu kita sudah cukup sering ya, namun kegiatannya atau diseminasinya adalah di tingkat pejabat struktural ya, dalam hal ini yang kami undang biasanya adalah dekan kaprodi seperti itu. Namun untuk dosen memang harapan kami adalah dari pihak prodi yang ikut mensosialisasikan. Nah, biasanya kalau seluruh mahasiswa dan prodi, seluruh mahasiswa dan juga dosen kami undang itu dalam rangkaian acara yang lebih besar. Misalnya contoh kayak kemarin itu kita menyelenggarakan kegiatan festival ya. Jadi ada festival kampus Merdeka, nah itu semuanya kita undang di sana. Harapannya semua kebijakan, semua ketentuan terkait dengan MPKM ini bisa dipahami ya oleh semua pihak yang ada di Unsida. Saya izin share screen ya, nanti Bu Hana, Bu Fat ya, ada beberapa hal jadi supaya bisa semakin menguatkan dan kita bisa diskusi bersama ya. Mungkin ada yang kurang jelas nanti bisa kita inikan sama-sama. Mohon izin ya Bu. Oh. Ya. Ya, saya coba share screen kan. Ya. Baik. Jadi ini adalah materi ya terkait dengan sosialisasi MPKM dan penyelarasan atau penyesuaian kurikulum untuk mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi seluruh program studi yang ada di Unsida ini di awal beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah kami sampaikan ya. Namun ini akan kami detailkan kembali ya, perjelas kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada di prodi hukum nantinya. Jadi secara umum memang sama saja sebenarnya ya, namun nanti sesuai kebutuhan monggo Bu Fat dan teman-teman dosen yang ada di hukum bisa ngelis ya nanti apa yang mungkin ingin kita diskusikan. Ya, jadi untuk outline-nya ya atau hal yang ingin kita bahas di sini yang pertama sosialisasi MPKM Unsida dan bagaimana penyelarasan atau penyesuaian kurikulum mendukung MPKM. Tadi sudah dibahas juga di awal oleh Bu Hana ya. Jadi kalau lihat dari latar belakangnya ya sebenarnya sama ya. Intinya kita nanti perguruan tinggi itu harus dituntut untuk adaptif dan bisa merubah pola pembelajaran, ya, pola pendidikan yang ada di perguruan tinggi, karena memang tuntutan yang luar biasa dari lulusan yang nantinya dihasilkan, di mana lulusan ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi atau bisa memberikan dampak ya pada dunia usaha maupun dunia industri. Dan tuntutan-tuntutan ini ya baik dari dunia kerja, iptek dan perubahan sosial ini kita semua harus bergerak. Nah, prodi ya sebagai unsur penting yang ada di perguruan tinggi ini juga harus bergerak ya menuju pada nantinya ketercapaian dari lulusan itu sendiri yang berkualitas. Nah, salah satunya adalah dengan apa? Ya, dengan kita segera mengadaptasi kebijakan dari Dirjen Dikti yaitu terkait dengan MPKM. Ya, ini saya rasa tadi sudah ya. Jadi ini juga sudah sering diulang-ulang. Jadi latar belakang kebutuhan lulusan ini memang sudah berbeda ya dengan mungkin 10 apalagi 20 tahun yang lalu. Sekarang tuntutannya harus semakin kritis, literasi teknologi, literasi digital, komunikasi dan sebagainya ya. Jadi ini sudah menjadi tuntutan yang mungkin lumrah untuk zaman-zaman saat ini di masa-masa sekarang. Nah,
proses adaptasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ya ini maka perlu menyusun rancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif. Jadi pembelajaran ini saat ini diarahkan pada proses pembelajaran secara PBL dan juga SCL. Jadi problem based learning ataupun case study learning. Saya rasa di hukum ini sangat bisa ya. Artinya memang model-model pembelajaran secara kuliah apa istilah ceramah tanya jawab itu kan model-model yang konvensional. Nah, kedepannya ini harus mulai dirancang proses pembelajaran yang inovatif. Nah, bagaimana Dikti sudah mengarahkan ke dua arah model pembelajaran tadi, PBL dan case study learning ya atau CSL atau case based learning. Nah, detailnya seperti apa ya nanti sebenarnya kemarin itu sudah kita coba masukkan ya pada saat PKKM kompetensi kampus merdeka, hanya memang karena kemarin disetujui yang terkait dengan ISS ini ya. Tapi insya Allah ini juga akan menjadi PR kita bersama ya. Saya melihat potensi dari prodi hukum ini sangat bisa karena kasus-kasus yang ada di lapangan kan banyak. Nanti itu bisa dikreasikan ya, dirancang sedemikian rupa. Dan bagaimana merancangnya ya, salah satunya harus muncul nantinya di RPS. Jadi metode-metode pembelajaran itu sudah tidak bisa kita sebenarnya copy paste dari RPS tahun lalu ya. Jadi RPS itu juga harus inovatif. RPS harus ditinjau setiap tahun, harus diupdate. Ya, kalau misalnya metodenya dicek lagi misalnya masih ceramah, tanya jawab atau mungkin ada diskusi. Nah, itu harus sudah mengarah ke dua metode tadi. Kemudian penyesuaian rancangan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi dan ada penyesuaian penyelarasan kurikulum program studi untuk mendukung MPKM. Nah, ini yang harusnya sudah selesai ya ini Bu Fat ya, atau mungkin kalau belum selesai kan sedang proses ya saat ini, tapi kemarin kan kita sudah diskusi banyak ya. Nah ini nanti mohon segera diselesaikan karena ini menjadi salah satu luaran dari hibah ya. Nah, proses pembelajaran ini nantinya ya otonom fleksibel, artinya mahasiswa memiliki otonomi untuk memilih ya model-model pembelajaran, untuk memilih saya akan menghabiskan 3 semester itu nanti dalam BKP apa. Nah, itu ada otonomi di sana. Fleksibel juga ya, jadi sangat cair ya model pembelajaran, jadi tidak harus 8 semester semuanya di kelas ya, tapi dia bisa memilih BKP yang 8 BKP yang tersedia. Namun memang merdeka ini tidak bisa kita artikan merdeka ke seluruhnya ya, tetap syarat ketentuan berlaku, harus ada proses rekomendasi, harus ada proses pengawalan ya, harus ada monitoring evaluasi sampai nanti di akhir proses konversinya. Nah, ini harus kita ini kan ya, jadi MBKM itu tidak kemudian melepas mahasiswa kemudian dia terserah milih sendiri, tidak, tetap harus ada pengawalan. Nah, diharapkan dengan kita melakukan seluruh tahapan atau rangkaian proses ini bisa menciptakan suasana belajar yang inovatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, secara peraturan yang melandasi ya, ini ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, ini revisi dari Permenristek sebelumnya ya, di mana di sini sudah ada tambahan yang pasal ya yang menyatakan ada memberikan perguruan tinggi memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama 3 semester. Jadi memang ada landasannya dan diusahakan mahasiswa untuk bisa mengambil itu meskipun memang tidak wajib. Ya, jadi tidak wajib, tapi kita mengupayakan ya supaya mahasiswa bisa mendapatkan 3 semester di luar perguruan tinggi. Nah, luar program ya, jadi di luar program studi maksudnya 3 semester tadi, ini 1 semester ada di luar program studi di dalam perguruan tinggi. Jadi bisa perkuliahan mungkin mengikuti di manajemen ya. Saya nggak hafal semuanya ya mata kuliah yang di hukum, tapi setahu saya ada kayak hukum yang terkait dengan bisnis gitu ya Bu ya. Nah itu mungkin bisa nanti coba dicek lagi saja mana-mana yang itu bisa diambil masih di Unsida sendiri tapi di luar prodi hukum ya. Ini 1 semester, sedangkan yang 2 semester ini di luar PT, atau bisa 3-3-nya di luar PT juga bisa. Nah total SKS-nya nanti adalah setara 60 SKS. Itu idealnya. Jadi memang yang diminta konversinya itu 20, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut harus penuh di lapangan ya, misalnya kayak magang MBKM itu tidak bisa, magang hanya 10 SKS tidak bisa. Jadi magang itu diupayakan
20 SKS ya, atau bisa sampai 40 SKS kalau dia 2 semester berturut-turut magangnya, itu boleh. Oke, ini enggak usah saya ini kan ya, jadi ini terkait dengan basis hukum kebijakan MPKM. Kita ada di nomor 4 ini, belajar 3 semester tadi. Ya. Nah, ini adalah hak tadi ya, hak mengambil mata kuliah di luar program studi dan ada perubahan definisi SKS. Jadi ini sebenarnya sudah sering ya diulang-ulang, cuman memang kadang kita perlu merefresh kembali ya. Jadi konsep MPKM oke, kita sudah sama-sama mempelajari ya. Kemudian ada perubahan definisi SKS, di mana SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam dia belajar ada di kelas ya, tapi jam kegiatan. Di mana kegiatan ini ya bisa belajar di kelas, bisa magang, pertukaran mahasiswa, proyek, usaha, wirausaha dan lain-lain. Baik. Nah, bagaimana terkait dengan kebijakan untuk di perguruan tinggi sendiri? Saya ingat ya, MPKM ini diluncurkan sekitar awal 2020, awal sebelum pandemi. Kemudian begitu kita awal pandemi itu kita mulai libur itu tanggal 16 Maret mulai WFH. 16 Maret 2020. Jadi pada saat itu kita sudah mulai mendengar ya, artinya oh ada program ini, tapi kita belum tahu sebenarnya program ini seperti apa, siapa yang terlibat, siapa yang nantinya melakukan gitu ya. Nah, akhirnya seiring dengan waktu ya, kita di Unsida sendiri sudah melakukan beberapa kali tahapan untuk penguatan ya, penguatan kebijakan. Penguatan kebijakan ini kita mengundang narasumber, waktu itu kita mengundang dari PP Muhammadiyah ya, Majelis Dikti PP Muhammadiyah, kita mengundang Prof. Tris. Kemudian kita lanjutkan lagi teknisnya, best practice-nya seperti apa sih yang dilakukan di perguruan tinggi yang lain. Nah, waktu itu kita undang lagi Prof. Tris dan mengundang Bu Berta dari UGM. Nah, dari situ kita semakin tercerahkan. Oh, ternyata begini. Nah, setelah beberapa tenaga ahli ya narasumber itu memberikan materi, kita mendapatkan banyak insight ya. Akhirnya kita menyusun kebijakan-kebijakan itu sehingga terbitlah peraturan rektor ya terkait dengan kurikulum, kemudian ada pedoman implementasi MPKM, menyusun SOP dari 8 BKP ya, dan beberapa dokumen-dokumen lain ya terkait dengan MPKM. Sampai kita proses pengawalan kegiatan-kegiatannya sampai saat ini ya, meskipun memang belum seluruhnya sempurna ya, tapi kita terus berproses ke arah sana. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang pihak-pihak yang terkait dengan MPKM ini? Yang tentunya yang pertama adalah perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini menyusun kebijakan pedoman yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran ya, dan membuat dokumen kerjasama. Jadi misalnya untuk melaksanakan BKP pertukaran mahasiswa itu kan tidak bisa kalau tanpa MOU. Nah, biasanya kita akan melakukan kerjasama dengan sesama perguruan tinggi. MOU-nya ini harus MOU dengan mitra ya, atau dengan perguruan tinggi ini harus diusulkan ke universitas. Dalam hal ini adalah ke LKUI, Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional ya, yang saat ini dikawal Bu Isna. Jadi draftnya Bapak Ibu konsulkan ya ke LKUI, nanti LKUI akan mempelajari. Bisa jadi perguruan tinggi atau mitra yang Bapak Ibu usulkan atau yang prodi usulkan ternyata Unsida sudah punya perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya, sehingga kan kita tidak perlu melakukan perjanjian kerjasama lagi, tinggal kita melakukan MOA-nya ya, atau implementasi dari MOU-nya. Jadi kenapa harus diinikan ya? Karena bisa jadi kita mungkin berpikirnya oh kita yang baru memulai, ternyata sudah setahun lalu sudah ada MOU itu. Nah itu makanya perlu untuk dipelajari dulu ya. Meskipun mungkin nanti dalam penjajakan teknisnya silahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan perguruan tinggi atau mitra-mitra yang potensial. Contoh misalnya hukum itu spesifik sekali ya. Pak, mitranya kemarin dengan siapa saja, Pak? Yang diinikan. Untuk yang riset kemarin informasi dari Pak Azam, kita rencananya dengan Unpad ya Pak Azam ya, untuk lembaga cyber ininya untuk riset. Kemudian untuk magang memang kita masih belum membuat MOU dan
atau MOA-nya, Bu Evi. Untuk yang magang kemarin usulan dari almarhum Pak Fatah itu salah satunya ada di PC Pradi, salah duanya ada AFP Lokom dan beberapa tempat yang lain. Dengan proyek desa mungkin Pak Rifki juga yang lebih. Iya. Iya, waktu presentasi kemarin masih ada almarhum, saya ingat betul salah satu mitranya adalah kantor beliau ya Bu ya. Istilahnya kantor advokat ya Bu ya, kalau saya tidak salah. Kantor caranya. Iya, ya. Jadi saya tidak tahu apakah sekarang masih ada yang melanjutkan Bu, ataukah gimana ya kalau kayak gitu? Kalau misalnya pendirinya meninggal, apakah juga harus tutup Bu? Ya, kebetulan kemarin itu didirikan oleh 3 orang Bu, salah satunya juga suami saya. Jadi ketika Pak Fatah tiada, maka ya harus digerakkan oleh 2 yang lain sambil mencari 1 lagi untuk menggenapi 3. Seperti itu kurang lebih. Tetapi sejauh yang saya tahu, kantor Pak Fatah ini masih jalan karena staf dan pengacaranya juga masih ada dan masih menangani kasus. Iya, ya menurut saya mungkin tetap saja ya Bu ya, bisa dilanjutkan. Nah nanti bisa sambil diidentifikasi Bu, yang mitra-mitra yang potensial yang itu bisa mendukung BKP-nya. Ya. Tuh, jadi untuk MOU seperti itu gambarannya Bu. Ini ya kita terkait dengan nanti LKUI. Kemudian fakultas. Nah, meskipun memang apa ya istilahnya ya, pelaksana harian ya, pelaksana secara harian, kemudian yang bertanggung jawab secara ini adalah prodi. Namun fakultas ini juga berperan dalam arti di sini fakultas menyiapkan rancangan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi. Nah, ini Pak Wisnu ini mestinya ya. Jadi fakultas ini kan ada 7 fakultas ya yang ada di FBHIS. Nah, itu bisa diidentifikasi. Kira-kira misalnya dari hukum bisa ngambil di manajemen, manajemen ambil di hukum. Akuntansi mungkin ambil di mana gitu ya. Atau AP ambil di prodi Ikom misalnya. Nah, itu kan bisa lintas prodi di dalam fakultas. Nah, ini bisa menyiapkan rancangan daftar mata kuliah. Saya kurang tahu sudah dilakukan atau belum. Kalau belum ini mestinya bisa diagendakan untuk penyiapan rancangan daftar mata kuliah ya. Kemudian menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra yang relevan ya. Jadi prodi itu sebenarnya mengusulkannya ke fakultas dulu ya sebelum ke LKUI. Jadi fakultas itu akan mengidentifikasi dari 7 prodi tadi ini prodi A, prodi B, prodi C ya. Ini mengerucut pada mitra perguruan tinggi A gitu ya. Nah, itulah nanti yang akan dibawa oleh fakultas ke universitas. Idealnya begitu. Jadi prodi tidak sendiri-sendiri lapor gitu ya. Jadi sudah dikolektif ya atau dikompilasi oleh fakultas. Ini. Dan fakultas juga tahu nanti ya. Oh, ini kerjasama dengan mana saja. Nah, oke. Memang yang saya tebeli program studi. Karena yang mengerjakan kurikulum dan lain-lain program studi ya. Core-nya ada di sini. Nah, di mana di sini program studi adalah menyusun ya atau menyesuaikan kurikulum. Karena Bufat sudah punya kurikulum 2019, itu jangan diotak-atik lagi, khusus untuk sebaran mata kuliah ya distribusinya. Kode, SKS ya, nama mata kuliah itu sudah fix. Kalau mau ubah nunggu nanti pada saat kita peninjauan lagi ya, kurang lebih tahun 2023. Nah, tapi yang dilakukan sekarang adalah kita menyelaraskan saja atau menyesuaikan kurikulum yang sudah ada ini dengan model implementasi kampus Merdeka. Ya, dan itu sudah kemarin dilakukan ya. Kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian yang kedua, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi baik dalam PT ataupun luar prodi di luar PT. Ini sudah juga prodi memfasilitasi, memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi. Kemudian setiap ada kegiatan kita libatkan, misalnya untuk monitoring, evaluasi, selalu kita undang. Ya, sehingga prodi juga mengawasi jalannya kegiatan MBKM ini. Kemudian yang ketiga, prodi ini melakukan ekuivalensi atau konversi mata kuliah dan juga nilai dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar PT. Bapak Ibu, tadi pagi di grup Dekan Kaprodi sudah saya share. Kita itu ada banyak sekali
yang jalan. Saya list di tahun 2021 ini ada 11 program yang jalan. Belum lagi yang tahun 2020 itu PKKM itu tahun berapa ya? 20 atau berapa ya? Itu ada yang masih ongoing atau masih berjalan. Oh, 2020 sudah habis. Jadi yang sekarang 2021 itu ada 11 program. Salah satunya adalah program KSK MBKM. Program 1, 2, 3, 4. Program 4 terakhir, 5 program terakhir yang kemarin kita koordinasikan, itu ada magang studi independen bersertifikat, kemudian ada PHP 2D, program Wiradesa, program KMMI, dan ATR. Nah, untuk hukum sendiri, saya list dulu ya, sebentar. Saya juga nggak hafal. Bu Fat, kemarin saya undang nggak ya? Waktu ini. Waktu rapat kemarin siang, hari Kamis. Kebetulan tidak termasuk di list prodi yang diundang ya Bu Evi. Ternyata itu masuk, Bu. Hukum itu dapat, mahasiswanya ada yang dapat hibah PHP 2D. Jadi memang kami ngelis satu persatu. Mungkin mohon maaf kalau ada yang terlewat ya Bu ya. Saya undangnya. Tidak ada prodi hukum, jadi mohon maaf Bu Evi, saya tidak masuk ke ini rapat. Saya juga kemarin baru list satu persatu Bu. Saya benar-benar identifikasi. Ini sekaligus laporan ke Bu Hana juga ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Saya nggak sempat ketemu Bu. Jadi untuk yang program-program IPA yang ini Bu, yang dipegang oleh kemahasiswaan ya, itu kan ada PHP 2D, Wiradesa. Nah ini menggandengnya memang rekomendasinya dari Ormawa Bu, dan itu menggandeng banyak sekali prodi. Nah ini kaitannya kan dengan proses dari Ormawa ya Bu? Iya, dari proses konversi. Kalau yang PHP 2D, Wiradesa itu dari Dikti Bu. Kalau yang KMMI juga dari Dikti, tapi KMMI ini kami masih kesulitan untuk men-tracer siapa saja karena mahasiswa daftar secara mandiri. Jadi tidak melalui program studi. Nah, bisa jadi mahasiswa daftar-daftar sendiri, tidak ada rekom, bisa saja, bisa lolos Bu memang. Nah, nanti tahunya kalau dia sudah lolos, biasanya menghubungi prodi. Nah, ini kami ada kesulitan untuk melacak itu ya, sehingga kami share tadi pagi linknya. Nah, mohon bantuan dari Kaprodi ya, Bu Fat juga mohon bantuannya untuk nge-share ke mahasiswa di hukum. Siapa tahu ada mahasiswa hukum yang nyantol ikut MI Bu. KMMI itu program kampus kampus mikro mahasiswa Indonesia gitu kalau nggak salah. Ya itu. Jadi salah satunya adalah terkait dengan konversi. Nah, di mana konversi ini khusus yang MBKM itu sudah kami kami sesuaikan. Jadi pakai form khusus untuk konversi khusus MBKM. Jadi tidak bisa disamakan dengan konversi yang mahasiswa transfer, Bu. Biasanya kan kita pakai form mahasiswa transfer ya. Nah, itu sudah nggak bisa lagi pakai itu. Karena contoh misalnya untuk kegiatan riset, itu yang masuk di kegiatan adalah aktivitasnya. Riset itu aktivitasnya apa saja? Aktivitas besarnya. Nah, itu nanti yang akan kita konversi ke mata kuliah. Agak berbeda sedikit ya. Nah, mohon dicek ininya ada di webnya DA, nanti dicek di formulir akademik, kita jadi cek di web ya. Sudah saya pasang di sana. Jadi untuk konversi nantinya ya dari kegiatan hibah MBKM apapun itu BKP-nya semuanya pakai form konversi yang sudah disesuaikan, khusus untuk MBKM. Kemudian dari program studi sendiri ini menyiapkan ya alternatif mata kuliah daring. Jika ada MK atau SKS yang belum terpenuhi atau misalnya untuk pengkayaan. Jadi gini Bu, misalnya contoh. Sebenarnya secara teknis itu sudah dikonversi ke kegiatan magang ya untuk mata kuliah tertentu. Namun mahasiswa merasa bahwa dia masih memerlukan pengkayaan dari materi itu ya. Silahkan, berarti prodi bisa memfasilitasi. Jadi mahasiswa tetap ada di lapangan, kita memberikan perkuliahannya secara daring, bisa melalui Zoom dan memaksimalkan LMS kita ya, e-learning kita. Jadi salah satunya itu ya. Memang berat Bu yang di program studi ini untuk yang MBKM ya. Kemudian dosen. Nah,
dosen di sini, dosen ini adalah sebagai dosen penggerak. Ya, artinya nanti dosen akan dilibatkan sebagai dosen pendamping lapangan. Nah, nanti kegiatannya adalah mendampingi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan menemukan masa depannya. Bahasa begitu, Bu. Jadi kadang mahasiswa kan ditanya cita-citanya apa kan ya juga sudah kadang nggak punya cita-cita gitu ya, sudah bingung gitu ya. Sehingga mengalir saja gitu ya. Nah, ini tugasnya kita sebagai dosen penggerak untuk menemukan kembali passion mereka, menemukan kembali masa depannya. Nah, itu ya. Ini untuk teman-teman dosen ya, dosen penggerak. Nah, kemudian tadi ya dosen terlibat sebagai DPL, pembimbing dan lain-lain ya. Nah, makanya kemarin di RKA kan juga kita masukkan terkait dengan kegiatan MBKM ya. Kemudian untuk mahasiswa ya, mahasiswa ini dia memprogram mata kuliah yang akan diambil di luar prodi bersama dosen wali. Jadi mereka tetap KRS seperti biasa, mengambil mata kuliah seperti biasa, namun mata kuliah yang diambil itu kalau memang di semester itu dia mau melakukan MBKM, ya tentunya harus konsultasi dulu dengan Kaprodi, dengan dosen wali sebelum mereka KRS, ya. Jadi harus fix dulu, kan ada draft konversi. Makanya di awal biasanya mahasiswa lolos gitu ya program ini. Nah, kita sebelum program itu jalan, saya biasanya akan meminta draft konversinya mau konversi ke apa. Memang konversinya ke mata kuliah gitu ya, tapi Bapak Ibu melihatnya jangan hanya melihat sampulnya saja, misalnya nama mata kuliah gitu ya, tapi harus ditelusuri, paling nggak deskripsinya ini membahas apa. Dicocokkan dengan lingkup kegiatan yang dilakukan di lapangan tadi. Misalnya magang. Magang di sana dia melakukan ngapain sih magangnya? Oh, ternyata aktivitasnya ada ini gitu ya. Nah, kira-kira nanti sesuai nggak kalau dikonversikan ke mata kuliah tertentu? Namun dengan catatan itu tadi. Ya. Kemudian melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk seleksi jika ada, ya biasanya kalau dikti itu ada seleksi, surat rekom, portofolio dan lain-lain ya. Mengikuti kegiatan luar prodi sesuai ketentuan akademik. Untuk mitra, ini membuat dokumen kerjasama dan melaksanakan kegiatan luar prodi sesuai ketentuan dalam MOU atau SPK. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya rasa juga sudah familiar ya sekarang ya, ada 8 BKP, plus sekarang ada satu lagi BKP dalam rancangan yaitu bela negara. Tapi sepertinya belum di launching. Kalau di launching biasanya sudah sliwer-sliwer ya infonya. Masih draft kayaknya. Jadi kita tunggu saja ya. Nah, yang paling sering dilakukan favorit itu adalah pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar. Ini paling mudah ya, sebenarnya paling gampang. Kita gandeng perguruan tinggi lain gitu ya, bisa prodi sejenis atau bisa beda prodi. Kemudian kita tinggal nyamakan saja mata kuliah, sudah jalan. Ya, yang agak ribet itu biasanya di magang ya, kemudian riset dan yang lain-lain ya ini. Kalau saya lihat kemarin hukum itu ngambil di skema ini magang, riset sama apa ya kemarin proyek independen ya kalau nggak salah atau kemanusiaan ya Bu? Proyek desa atau KKN ya Bu? KKN ya. Iya, tapi harus dilihat dulu ya Bu ya kegiatannya nanti seperti apa model KKN-nya. Nah itu loh ya. Jadi memang dalam menentukan ini kita juga harus melihat ke kurikulum kita. Nah, kira-kira nanti kegiatannya apa dan kita bisa bawa ke kurikulum ini mata kuliahnya apa saja gitu ya, yang bisa diakui. Jangan sampai gini loh Bu, mahasiswa itu sudah habis waktunya 1 semester ya di lapangan. Ternyata begitu dia kembali, dia tidak bisa maksimal mendapatkan hak konversinya ya. Itu yang tidak kita harapkan. Nah, sehingga makanya kenapa kemarin kami menekankan khusus prodi-prodi atau fakultas tertentu, itu memang paling cocok untuk BKP tertentu. FPIP, PGSD, IPA, PBI, PAUD, cocoknya paling cocok di asistensi mengajar. Nah, prodi yang lain, misalnya kayak prodi-prodi yang ada di FST, informatika misalnya, ke asistensi mengajar, ya bisa-bisa saja. Tapi dia tidak akan maksimal konversinya, padahal kegiatan ini full penuh secara luring dilakukan di lapangan. Gitu loh Bu ya. Jadi begitu pulang, ya dia nggak dapat konversi, dapatnya dalam tanda kutip ya hanya SKPI. Itu kan sayang sekali gitu ya. Padahal dia bisa maksimal mestinya. Nah, itulah kenapa saat festival saya sampaikan.
mahasiswa harus jeli juga memilih BKP ini. Kalau teman-teman mahasiswa yang ada di FST itu cocoknya ada di sini. Studi proyek independen, itu cocok sekali. Makanya kenapa kemarin yang dikawal di MSIP ya, magang studi independen bersertifikat, itu rata-rata teman-teman dari FST dan FBHIS. FBHIS itu dari manajemen dari akuntansi. Tuh, saya hukum lupa ada apa enggak yang MSIP ya. Saya cek dulu. MSIP. Enggak ada. Yang ada dari akuntansi, informatika, manajemen, dan industri. Karena match ya, dengan aktivitas ininya match sekali. Gitu loh. Nah, nanti teman-teman di hukum bisa ini magang ya, praktek kerja di kantor hukum atau firma hukum kayak gitu dan lain-lain ya ininya. Monggo nanti bisa diinikan kembali. Nah, untuk kebijakan di UMSIDA sendiri kita sudah menerbitkan panduan implementasi MBKM tahun 2020, bisa di-download. Bu Fat sudah saya kasih kok ya. Kenang-kenangannya ya dari DA sudah saya kasih hard copy-nya gitu. Tapi nanti Bapak Ibu dosen yang lain bisa mendownload sendiri. Ini ya, magang. Oke. Nah, untuk magang ini sudah ada penjelasannya juga. Jadi dilakukan di perusahaan, institusi pemerintahan atau perusahaan rintisan. Dan magangnya ini magang full selama 1 semester dengan wajib dibimbing oleh dosen dan pengajar. Jadi tidak bisa mahasiswa dilepas suruh nyari-nyari sendiri tempat magang di mana, kemudian mereka nanti kita kontak saja melalui telepon, tahu-tahu dia pulang gitu ya. Nah, itu magang-magang yang dulu yang zaman dulu ya. Nah, magang MBKM tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya dia nggak milih magang MBKM bagaimana Bu? Ya bisa saja nggak milih kan nggak apa-apa sebenarnya. Nah, tapi dia tetap wajib mengikuti magang reguler. Magang reguler itu magang kurikulum yang Ibu plotting di semester 6 atau semester 7. Nah, itu kan biasanya waktunya di sela-sela libur ya, mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Itu tidak serumit yang magang apa namanya MBKM ya. Tapi meskipun magangnya hanya 1 sampai 2 bulan, mestinya prinsip-prinsip pemantauan juga harusnya seperti ini, yang seperti magang MBKM ya. Jadi tidak bisa dilepas sendiri. Dan ini beberapa kegiatan tadi ya untuk rincian ininya. Riset juga begitu ya sebenarnya ya. Jadi kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. RIPI itu baru meluncing. Jadi ada magang MBKM untuk riset, BKP riset. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah di-share kok, saya lihat di grup mana ya, lupa saya, itu sudah di-share. Di mana memang di sini ya tempatnya ya, catatannya memang dilakukan di lembaga-lembaga riset. Jadi nanti mahasiswa akan ditempatkan sebagai asisten peneliti. Ya, itu. Dan ini proyek-proyek yang lain, kegiatan yang lain. Oke. Nah, bagaimana untuk rancangan kurikulumnya? Untuk SKS dari MBKM sendiri, tadi kan ada total 60 ya, jadi 40 SKS di luar prodi, 20 SKS di luar prodi dalam PT, ini di luar prodi, di luar PT. Ini jadi total adalah 60 SKS. Kemudian untuk SKS prodi bagaimana? Nah, internal prodi masih mengelola sebagian besar SKS untuk menjamin outcome lulusan. Ini yang penting Bapak Ibu. Kalau dia nanti ikut semuanya ya, maksudnya dia sudah ambil 3 semester di luar perguruan tinggi, di luar prodi, di luar perguruan tinggi. Dia masih mau nambah lagi ya tidak bisa. Karena kita harus menjamin ini outcome lulusannya. Karena kurang lebih ini masih 84 sampai 100 dari 144 SKS. Ya. Dan memang sebagian besar ada di sini. Nah, di mana implementasi dari MBKM ini kuncinya sebenarnya Pak Ibu. Meskipun merdeka, tapi tetap wajib menjamin outcome lulusan. Jadi tidak bisa, pokoknya ini ikut aja ya. Akhirnya dia double, bebannya ganda. Kalau yang nggak sesuai loh Bu ya, saya contohkan yang nggak sesuai. Dia harus melakukan kegiatan yang contoh tadi ya yang nggak cocok ya. Ada kasus yang semester ini tuh ada mahasiswa dari TP itu ngambil ikut seleksi untuk kampus mengajar. Ya dia wajib ikut kampus mengajar selama 1 semester dengan semua beban di kampus mengajar, tapi tidak ada yang bisa dikonversi sehingga dia tetap harus ikut perkuliahan. Nah, itulah konsekuensi juga ya, karena sebenarnya begitu saya mendeteksi ada mahasiswa dari luar BIP, saya
sudah berusaha untuk mencari, tapi mungkin karena nggak tahu ya respon dan sebagainya, akhirnya tetap lanjut yang bersangkutan. Ya, monggo saya serahkan ke Prodi, jadi nanti tidak ada konversi, adanya hanya SKPI. Nah ini loh kenapa, karena kita tetap harus menjamin outcome lulusan sesuai dengan kurikulum yang sudah kita tetapkan, dan nanti lulus itu profilnya itu sesuai gitu loh Bu. Itu kan yang dituntut kan itu. Ya. Nah, MBKM dikatakan sebagai alternatif paths ya, jalur-jalur alternatif di sepanjang roadmap akademik mahasiswa dengan tujuan akhir yang tidak berubah, yaitu capaian pembelajaran atau learning outcome dari prodi. Ini untuk model-modelnya, alternatifnya kita pasti pakai alternatif model blok ya atau model non blok. Jadi bisa pembelajaran ini mulai semester 4 ya, 4, 5, 6. Nah, ini yang 5, 6 ini ada di luar PT. Ini pembelajaran di luar prodi dalam PT. Ini yang alternatif kedua 5, 6, 7. Ini juga sudah ada kok di buku. Kemudian atau ini alternatifnya bisa mulai 6, 7, 8. Ya, jadi semester diambil di semester akhir. Nah, monggo. Tapi kalau untuk pemerintah biasanya memang pertukaran mahasiswa boleh mulai semester 3, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi paling rendah semester 3 memang ininya. Oke. Nah, kalau kita rinci, maka dari sebaran SKS wajib ini 139 ya. Kita 139, 94%, pilihannya adalah 9, 6%, 5, 6, 7, paling enggak di posisi semester 4 dia sudah menempuh semuanya. Total kalau dia adalah 94 SKS atau minimal 90 SKS sudah ditempuh di semester 4 sehingga sudah bisa kuliah praktek atau magang industri dan siap MBKM. Kalau semester 3 itu hanya pertukaran mahasiswa saja yang diinginkan. Untuk magang, Diktipun itu juga mulainya semester 5. Ya, nanti jalan untuk MBKM ini bisa 5, 6, 7. 8 dia kembali lagi ke prodi untuk menyelesaikan skripsi. Nah, ini akan memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk berprestasi lulus awal ya. Jadi sekitar itu semester 7 atau lulus tepat waktu di semester 8. Ini. Nah, untuk kebijakan yang lain ya di sini untuk persiapan kegiatannya ya tadi kita sudah terkait dengan kurikulum, pedoman-pedoman ya. Pelaksanaan ini adalah pengajuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, kemudian monefnya ini oleh dosen pengampu, penilaian oleh dosen pengampu, evaluasi dan rekomendasi kegiatan. Oke. Ini sistem penjaminan mutunya. Jadi ada kebijakan manual mutu, standar mutu MBKM, kriteria kegiatan luar, mekanisme monitoring, penilaian, dan survei online. Nah, ini yang terkait dengan teknis penyesuaian kurikulum. Kita sudah bulan Agustus. Saya harap setelah ini sudah kapan ini ya, kalau nggak salah beberapa waktu lagi kita sudah masuk untuk laporan kemajuan KSK ya, Bu Fat ya. Jadi mohon disiapkan semuanya nanti. Kalau bisa sebelum laporan kemajuan sudah ketemu dengan tenaga ahli ya Bu ya, untuk bisa segera ngefikan ya. Gitu. Nah ini rancangan ininya ya, jadi melakukan evaluasi kurikulum 2019 yang saat ini berjalan, meninjau kembali profil lulusan. Nah boleh, profil lulusan boleh ditinjau kembali. Deskriptornya memang wajib direvisi. Masukkan unsur UMSIDA ke dalamnya, akronim UMSIDA itu dimasukkan ke deskriptor. Jadi nanti deskriptor wajib direvisi. Profil boleh tetap, boleh berubah. Monggo tergantung diskusi dengan tenaga ahli nantinya. Kemudian tinjau kembali matrik CPL bahan kajian. Meninjau daftar mata kuliah, CPMK bahan kajian dan materi pembelajaran. Nah ini hubungannya tadi memang dengan kita mengintegrasikan MBKM ini ke mata kuliah. Ya, beberapa misalnya mitra yang sudah kita identifikasi, kita ajak kerjasama, paling enggak kan 2 tahun kan enggak akan berubah gitu ya Bu ya, sehingga kita sudah akan bisa memetakan mata kuliah dengan
capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan itu bisa masuk untuk konversi ke kegiatan di mitra itu ya maksudnya. Jadi ditinjaunya seperti itu. Melakukan penyesuaian pada, nah ini ya, melakukan penyesuaian pada matrik distribusi MK tiap semester sesuai MPKM. Tapi tidak boleh berubah. Jadi hanya penyesuaian matrik distribusi MK, kemudian melakukan penyesuaian pada RPS yang mendukung MPKM. Nah, RPS-nya, formnya sudah ada, yang template-nya memang khusus MPKM. Nah, itu juga nanti disesuaikan. Begitu untuk mata kuliah yang memang tadi kembali lagi sudah diidentifikasi ya, itu sesuai match dengan kegiatan yang ada di mitra. Jadi itu tugas penting di prodi memang terkait dengan kurikulum dan penyiapan dosen serta mahasiswa. Ya, ini adalah produk atau dokumen pendukung implementasi MPKM. Prodi nanti bisa memakai ini untuk luaran, silahkan. Jadi sudah ada. Nah, kaitannya dengan yang harus disiapkan oleh prodi ya, yang belum ada itu modul Bu. Nanti pilih saja berapa BKP yang Ibu mau. Kemudian form ya, formulir dan instruksi kerja dulu ya, ada instruksi kerja dan formulirnya. Kalau SP-nya samakan aja Bu, jangan mengubah karena kita kan sudah ada SOP di tingkat universitas. Ibu susun saja untuk instruksi kerja dan formulirnya, karena formulir itu memang spesifik yang ada di prodi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Biasanya lebih didetailkan. Tapi kalau SOP kita masih secara umum ya. Ini. Nah, monggo nanti dokumen-dokumennya Bapak Ibu yang lain bisa download ya, bisa ngambil aja dari web. Oke, ini apa namanya? Oh, ini lamannya ini ya, lamannya MPKM. Sudah ada yang mendaftar ke sini? Teman-teman di hukum, Bu Emi, Bu Budi sudah pernah mendaftar sebagai DPL? Atau mungkin dosen pengampu kemarin, PMM? Belum, Ibu. Belum ya. Oke. Nanti kalau ada tawaran program lain, mohon bisa berpartisipasi sehingga nanti bisa muncul di sini namanya Ibu-Ibu. Nah, nanti ya sebagai dosen pembimbing. Kayak ginilah tampilannya kurang lebih. Jadi semuanya memang semuanya memang dikawal melalui sistem informasi ini. Termasuk nanti penilaian, monefnya di situ juga. Mungkin itu Bu Fat yang bisa saya sampaikan ya untuk acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Evi atas arahan dan masukannya yang sangat detail begitu ya. Berikutnya monggo kepada Ibu Puspita yang mewakili LIK Unsida, mohon juga masukannya dalam kegiatan pada siang hari ini. Monggo Bu Puspita. Oke, terima kasih Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Bu Hana selaku Waret 1, Pak Wisnu Dekan FBHIS dan Bu Nurfat sebagai Kaprodi Hukum serta Bapak Ibu dosen di Prodi Hukum. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dalam forum yang luar biasa ini dan penuh barokah. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nggih. Bu Fat, saya bisa izin untuk share screen dulu terlebih dahulu sebelum ini. Monggo Bu. Yang saya sampaikan tidak banyak Bapak Ibu karena memang AIK itu tidak boleh banyak-banyak ngomong ngaten nggih ya Bu Hana nggih. Yang banyak amal soleh saja.
Jadi ini pun kami dapatkan dari barusan saja, kemarin itu kita ada lokakarya MBKM dalam mata kuliah AIK. Ternyata hampir semua PTMA juga mengalami kasus atau masalah yang sama, yakni MBKM itu hampir semuanya difokuskan di mata kuliah prodi. Belum memunculkan yaitu mata kuliah AIK. Padahal bisa jadi mata kuliah AIK itu bisa diambil di fakultas yang lain atau antar prodi yang tadi disampaikan oleh Bu Evi yang bisa mengambil mata kuliah antar dan lain sebagainya itu. Ini hanya sedikit saya sampaikan bahwasanya MBKM itu merupakan spirit dari Muhammadiyah. Ini bentuk amal ya, melaksanakan amanah. Karena Muhammadiyah itu sesuai dengan tujuannya berbagi untuk umat, tidak pernah meminta, tetapi selalu berbagi. Yang kedua, mewujudkan visi pendidikan Muhammadiyah. Karena sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah itu sudah melakukan visi pendidikannya. Jadi sebelum merdeka belajar, insya Allah Yai Dahlan itu sudah mengajarkan merdeka belajar itu. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita bangsa, selanjutnya meningkatkan akses PTMA dan juga meningkatkan mutu. Nah, mutu dari PTMA itu yang kita miliki berbeda dengan perguruan tinggi yang lain karena kita ada catur dharma, itu yang membedakan kita dan itu sering disampaikan oleh Bu Hana juga bahwasannya AIK merupakan satu ciri khas dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Nanti apa yang bisa dilakukan di dalam mata kuliah AIK? Memang kami masih dalam proses juga banyak perbaikan-perbaikan di RPS-nya, kemudian SDM AIK-nya itu yang juga kami sadari masih perlu banyak perbaikan. Jadi AIK merupakan pendidikan bagi mahasiswa kita yang terprogram dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam di semester maupun di luar itu, di luar halnya pendidikan karakter itu yang kita lakukan. Nah, lalu apa tugas LIK ketika ada MBKM ini? Mungkin ada dua, yaitu di tingkat capaian pembelajaran universitas mungkin sudah muncul divisi misi universitas yang tadi disampaikan Bu Hana. Perlu kita lakukan diskusi itu adalah di tingkat fakultas dan khususnya tingkat prodi. Karena capaian lulusan yang kita harapkan berbasis nilai-nilai Islam itu masih kurang. Artinya kurang itu ketika kita ada mata kuliah yang umum, mata kuliah umum, seharusnya ada nilai-nilai Islam yang bisa dimasukkan di dalamnya, apalagi hukum. Kalau di hukum, insya Allah dosen-dosennya sudah ini kader semua, ada Bu Fat, ada Pak Rifki, Bu Emi, Aisyah, Bu Budi. Jadi mungkin penanaman nilai-nilai Islamnya itu bisa meskipun tidak khusus di mata kuliah AIK. Sehingga ketika ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah di prodi hukum dari luar itu bisa berbeda. Artinya apa sih perbedaan ketika kuliah mengambil prodi hukum di Unsida dengan prodi hukum yang lain. Nah, itu kan cirinya di mana di AIK-nya gitu loh. Ketika orang melihat itu prodi apa sih, kuliah di mana kok
seperti ini. Lah itu berarti kan ada nilai-nilai tersendiri, karena memang AIK tidak hanya sebatas di mata kuliah, tetapi di prakteknya, implementasi value-nya itu. Pak Ibu. Yang selanjutnya yang tadi disampaikan oleh Bu Evi, ini saya copy langsung dari yang disampaikan oleh Prof. Sutris dan juga Pak Sayuti selaku Sekretaris Dikti-Liban. Jadi magang perusahaan ini hampir semua mungkin punya persepsi sebelumnya itu hanya di industri saja. Ketika membaca undang-undang ini dan yang tadi dipaparkan oleh Bu Evi, di situ ada organisasi multi. Jadi Muhammadiyah itu merupakan amal usaha yang besar. Insya Allah ada advokasi, mungkin Pak Rifki ini yang paham itu dan juga sering mendampingi masyarakat untuk kalangan Muhammadiyah yang membutuhkan pendampingan. Memang bagus tadi yang disampaikan Bu Fatma, ya, ada program kemanusiaan tadi oleh pihak Prodi Hukum. Kemudian proyek-proyek yang di desa tadi, pengajaran bisa masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena tidak semua sekolah Muhammadiyah itu maju, banyak sekali sekolah yang di pinggiran itu Muhammadiyah itu tertinggal. Dan masih banyak lagi. Intinya yang bisa kami sampaikan adalah penanaman nilai-nilai AIK nanti kami harapkan pada Bapak Ibu dosen yang di hukum, di Prodi Hukum maksud saya, ini ada integrasi, memasukkan nilai-nilai Islam itu ke dalam mata kuliah yang jenengan ampuh. Sehingga ada perbedaan ketika mereka mengikuti perkuliahan hukum di UMSIDA dengan perkuliahan yang di lain. Mungkin sebatas itu ya kalau dari AIK, atau mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan bersama setelah ini, karena memang workshop kurikulum tentang integrasi AIK itu kita belum selesai sampai ke akar-akarnya. Hanya beberapa memang prodi dulu selesai melakukan. Jadi seperti itu. Mungkin itu Bu Fat yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lebih banyaknya nanti diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puspita untuk masukan dan arahannya. Berikutnya monggo Bapak Ibu dosen tim MBKM UMSIDA, mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan kepada Bu Hana, Bu Evi, Pak Dekan, juga Bu Puspita. Mungkin bisa saya mulai dari Pak Rifki yang akan izin live ya, izin keluar dulu. Rifki masih mendengar suara kita? Sebelum pulang, Pak Rif? Dengar, Bu, sambil jalan. Oh, ya udah, kalau sambil jalan jangan, Pak. Baik. Ada Pak apa, Bu? Azam? Presentasi. Ya, sampun, Pak Rif, hati-hati. Hati-hati, Pak Rifki. Mboten apa-apa. Monggo, Pak Azam, mungkin ada yang ingin didiskusikan kaitannya dengan riset, mungkin, Pak Azam? Ya. Ya, sementara ini masih yang sudah saya sampaikan kemarin juga masih proses untuk pembuatan proposalnya. Untuk yang magang untuk riset itu kemarin tanggapan kami itu kan yang riset adalah dosennya. Ternyata riset ini. Ya, Pak Azam mungkin nanti bisa saling menyesuaikan ya Pak Azam setelah hari ini. Berikutnya mungkin Bu Budi, ada yang mau didiskusikan, monggo Bu Budi. Masih yang memang ada progres kan punyanya Pak Azam, Bu Emi juga sudah, tinggal kita mau
MOU dengan mitranya itu yang sudah kita tetapkan kemarin di AFP sama di LBH Surabaya, itu yang akan dirapatkan lagi. Itu saja. Ya, baik. Terima kasih Bu Budi. Mungkin Bu Evi ada yang mau ditanyakan kepada Bu Evi, Bu Hana, Bu Pusat, karena Bu Evi ini menggantikan di Oke. Saya tanya mungkin untuk Aika juga ya. Oh, sebentar. Sebentar Pak Rif, sebentar. Bu Evi, sementara sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Budi, sudah ada progres untuk yang akan datang. Kita melakukan FGD, Bu. Kemarin mahasiswa sudah membuat proposal apa yang dimaui, seperti programnya Pak Fatah. Mereka maunya mereka magang itu mendapatkan apa, seperti itulah. Kemudian kemarin sudah bikin proposal. Nanti kita dari proposal ini nanti kita FGD dengan mitra sesuai dengan sesuai apa yang disampaikan Bu Fat di grup kemarin, Bu. Baik, terima kasih Bu Emi. Bapak Ibu, iya terakhir Pak Rifki. Tadi kenapa Pak Rif? Silahkan dibuka kembali. Terkait dengan ini kan modelnya kan sebenarnya kan lebih ke student center learning ya. Zaman dulunya itu kan CBSA. Nah ini maaf ini kalau untuk memasukkan AIK dalam konsep magang di desa contoh, kita mungkin bisa kalau untuk itu kaitannya dengan ke namanya komunitas-komunitas PRM ya, Bidang Rati Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi kalau untuk ke sasaran di lebih luas untuk masyarakat luasnya mungkin akan kesulitan saya rasa. Tapi mungkin ya memang kita masih belum coba, tapi memang kalau memang dimungkinkan AIK dimasukkan ke kurikulum MDKM ya kita akan masukkan di aspek yang kemarin itu AIK 4 itu mungkin gitu. Tapi mungkin untuk tahun depan. Iya. Sampun terima kasih Pak Rifki. Ya, hati-hati Pak Rif kalau sedang di jalan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Hana, Bu Evi, dan kepada Bu Puspita, insya Allah itu dikarenakan beliau sudah menjelaskan dengan sangat detail, begitu ya, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan wujud dari penguatan kebijakan di perguruan tinggi itu, baik di tataran fakultas maupun di tataran prodi. Saya menggarisbawahi saya malah tadi ini Bu Fat, mohon maaf saya selas sebentar nggih. Bu Tripun belum ditutup ya. Tadi masuk materi dari Bu Puspita ya terkait dengan bagaimana menginikan AIK ya terhadap MBKM ya. Ini yang penting ya Bu. Jadi selama ini kan memang MBKM ini asalnya kan dibawa dari Dikti ya. Jadi tidak ada sama sekali memang muatan terkait dengan AIK. Nah, karena Bu Puspita tadi sudah memantik ya, istilahnya memantik ini nanti AIK mau kemana, kemudian 8 BKP itu kita fokuskan pada amal usaha Muhammadiyah ya. Prodi-prodi yang lain, saya kurang tahu Bu Puspita ya, apakah dari LIK sendiri sudah sosialisasi terkait MBKM ini ke prodi-prodi yang lain, Bu? Ya, Bu Evi, ini memang kami belum ya Bu Evi. Kami baru saja dari pusat juga di Diktilikba. Kemarin tuh kita dari Pak Tres itu baru memang Bu. Karena memang ini permintaan dari PTMA dengan maraknya MBKM ini, kemudian bagaimana nilai AIK-nya itu muncul. Karena kan PTMA itu
memiliki catur dharma. Akhirnya terrumuskan seperti itu. Jadi ini di prodi hukum ini saya baru ini menyampaikannya Bu Evi. Kemudian baru untuk ya, Bu, ya? Pak Rifki Baru tadi, ya, Bu, ya? baik. Dan memang kebetulan ada Bu Evi dan Bu Hana, mungkin nanti kita perlu ketemu duduk bareng bagaimana merumuskan biar bagus, biar keluarnya juga bagus. Nah, untuk Pak Rifki, tidak harus materinya Pak Rifki, untuk AIK itu, yang kita inginkan ada value-nya, nilainya. Akhirnya di masyarakat itu akan memunculkan bahwasanya, oh, nilai-nilai Muhammadiyah itu di ranah sosialnya. Kita membantu hukum, jadi jenengan dan mahasiswa itu memberikan bantuan hukum, tidak hanya sebatas sesama muslim atau sesama anggota Muhammadiyah saja, tetapi ketika kita juga mendampingi di ormas lain atau organisasi lain, orang itu bukan Muhammadiyah, apalagi yang non-muslim, itu menjadikan ini makna MBKM AIK-nya itu muncul gitu loh. Feeling-nya itu bisa dibaca oleh masyarakat, kebermanfaat sesuai dengan visi UMSIDA yang inovatif, unggul, itu berbasis nilai-nilai Islam dan untuk masyarakatnya itu loh. Nah, ini yang kita tarik garis dari visi universitas, kemudian visi fakultas dan visi prodi. Begitu Bu Evi, Bu Hana, ngapunten mendahului. Ya, Bu. Artinya begini. Mungkin kan ini saya juga baru mendengarkan di forum ini ya Bu ya. Kebetulan pas acaranya prodi hukum. Cuman kalau kita lihat ya itu sangat bisa Bu Puspita. Jadi cuman memang untuk program-program MBKM yang internal kita ya Bu ya, internal UMSIDA. Jadi nanti mungkin bisa kita agendakan lah Bu bersama ya. Jadi selama ini kan prodi mungkin tahunnya kita diseminasikan itu kan MBKM nasional lah istilahnya ya. Jadi belum menyinggung sama sekali bagaimana nantinya kegiatan 8 BKP itu bisa kita terapkan di internal Muhammadiyah sendiri ya. Oke. Boleh Bu Puspita nanti di ini aja kita diskusi di belakang ya setelah ini. Iya, saya nambahkan sedikit ya terkait Bu Puspita. Tadi sepakat saya. Artinya ada nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan yang itu harus terimplementasikan di lapangan, gitu ya Bu Pus. Ininya endingnya, poin yang ini itu. Nah, itu nyuwun tulung nanti mungkin perlu kita buat semacam panduan teknis bagaimana cara mengimplementasi. Kayak sekarang kita sudah mendapatkan pola integrasi Al-Islam kemuhammadiyahan kepada pembelajaran. Itu kan sekarang akhirnya kita sudah dapat polanya ya. Masuk ini, itu, seperti itu. Nah, nanti mungkin itu yang perlu kita rumuskan. Nah, Bu Nur Fatimah, sebenarnya kalau kita mau mengambil core value yang ada di UMSIDA, akronim dari UMSIDA itu uswah, apalagi itu mandiri itu sinergi. Iya, itu sebenarnya sudah juga mengadopsi Al-Islam kemuhammadiyahan. Baru nanti teknisnya aja mungkin di ini. Nah, nyuwun tulung UMSIDA itu akronim dari UMSIDA sebagai perwujudan dari Al-Islam kemuhammadiyahan, core value kita itu benar-benar diadopsi ke mata kuliahnya. Nah, nanti bagaimana cara mengadopsinya, jenengan bisa mempelajari dari profil lulusan yang disusun oleh psikologi. Psikologi itu sudah relatif detail, dia sudah memasukkan core value dari Al-Islam kemuhammadiyahan pada profil lulusannya sudah, dan kemarin ketika itu sempat kami buat contoh itu lebih mudah untuk dipublikasikan keluar. Jadi orang luar itu sudah langsung bisa membaca, oh ternyata kuliah di psikologi akan menjadi seperti ini gitu. Nanti pelajari aja Bu Nurfat dari itu ya, karena profil itu sudah masuk Al-Islam kemudiannya sudah masuk. Mungkin itu Bu Nurfat ya. Nanti sambil jalan baru kita akan lihat perubahannya. Baik, terima kasih Bu Hana, Bu Evi, Bu Puspita, Pak Wisnu,
Bapak Ibu tim Prodi Hukum dan tim mahasiswa yang mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah banyak sekali penguatan yang kita peroleh, dan semoga setelah kegiatan ini Prodi Hukum benar-benar bisa mengimplementasikan untuk mencapai target luaran sebagaimana yang kita janjikan di proposal hibah MBKM. Baik, jika ada kekurangan dari kami di Prodi Hukum, kami mohon maaf Bapak Ibu. Insya Allah meskipun kita mengadakan meeting atau koordinasi ini via Zoom, via daring, tapi insya Allah konsumsinya luring jih Bapak Ibu, sedang diantar, sedang OTW ke sudah nyampe di DA. Ampun. Kecuali yang di rumah Pak Azam ngapunten nggak bisa ke sana. Baik, matur nuwun, kita akhiri untuk kegiatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Fat. Kasih ya. Nggih, Bu. Semangat, nggih. Terima kasih. Bu, rencana dengan tenaga ahlinya kapan, Bu? Bu Evi, insya Allah 30 Agustus kita sedang merancang siapa pengguna yang akan kita undang dan alumninya juga, Bu. 30 Agustus Senin. Siap. Nggih, Bu, di info mau nanti. Nggih, matur nuwun nggih, Bu, izin live nggih. Terima kasih Bu Evi. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Dalam live Bu Fat ya, kita ketemu di ruangan. Yuk. Alhamdulillah.